Am-Media, bekal ilmu Islam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa qala rabbuna tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فأما بعد عباد الله rahimani wa rahimakumullah. Dengan memuji Allahu Rabbul Alamin, Rabb semesta alam yang telah memberikan karunia dan anugerah berupa hidayah dan petunjuk kepada kita semuanya di hari yang mulia ini untuk kembali beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk kembali melangkahkan kaki kita menuju rumah Allah, untuk menggapai pengampunan dan ridha Allah Rabbul Alamin, untuk menunjukkan bahwa kita masih menghamba kepada Allah, untuk menunjukkan bahwa kita masih menjadi bagian dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga menjadi bagian dari barisan hamba-hamba Allah. Karena jika tidak seseorang menunjukkan di hadapan Rabbnya sekuat apa iman dan ketaatan dirinya kepada Allah Rabbul Alamin, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan melupakan mereka sebagaimana mereka melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan meninggalkan ibadah. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan nasullaha fanasiyahum. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka-mereka yang lupa kepada Allah, yang lupa untuk beribadah kepada Allah dan berbuat baik di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah pun akan lupa kepada mereka. Bahkan ketika mereka pun masih hidup di dalam kehidupan dunia, sebelum mereka sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala kelak di akhirat, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan memperdulikan mereka-mereka yang tidak peduli untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah pun Rabb kita tabaraka wa ta'ala telah memerintahkan kepada nabinya, dan sejatinya ini adalah perintah kepada seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan firman-Nya wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kalian kepada Rabb kalian sampai datangnya kematian. Hidup kita untuk ibadah, hidup kita untuk berbuat baik di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan untuk kemudian berbondong-bondong dan berlomba-lomba menunjukkan kemungkaran dan kebatilan dan keburukan, dan kemudian berbangga-bangga dengannya sebagaimana yang banyak, bukan sebagian tapi banyak kaum muslimin melakukan hal tersebut. Mereka bangga dengan keburukan yang mereka lakukan. Mereka bangga bahkan dengan kemaksiatan dan dosa yang mereka lakukan. Keburukan ini sudah sangat luar biasa jamaah rahmatullah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hilang rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah hilang rasa malunya di hadapan Allah Rabbul Alamin. Jika seseorang sudah kehilangan rasa malunya di hadapan Allah, maka jangan pernah berharap mereka kemudian malu di hadapan manusia. Ibadallah rahimani wa rahimakumullah.
saudara-saudara kita itu lupa bahwa kelak mereka akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka lupa bahwa Allah kemudian nanti akan bertanya, kenapa mereka melakukan keburukan-keburukan itu, dan kemudian kenapa mereka meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dicintai, perbuatan-perbuatan baik yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah pun akan bertanya kepada mereka-mereka yang kemudian tidak mencegah keburukan. Mereka melakukan kebaikan tapi mereka membiarkan keburukan yang dilakukan oleh sebagian hamba Allah. Karena sebagai seorang mukmin, mereka adalah satu bangunan, mereka adalah satu tubuh. Ketika rusak sebagian dari tubuh keislaman, tubuh keimanan, maka bagian yang lainnya akan merasakan penderitaan. Jika seseorang mengaku beriman kepada Allah namun dia diam, namun dia memilih untuk tidak berkomentar dan memberikan nasihat kepada kemungkaran-kemungkaran yang dilakukan oleh sebagian saudaranya, maka dia pun akan merasakan akibatnya di dunia dan di akhirat. Ibadallah, rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kita dengan mengatakan di dalam sabdanya, la ta'muranna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar. Wa illa, kata Rasulullah SAW, kalian harus amar ma'ruf dan nahi munkar. Dan jika tidak, kata Rasulullah SAW, yushiku an ya'ummakumullahu bi'iqabin minhu. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, Allah akan menimpakan, meliputi kalian dengan azab, dengan keburukan, dengan musibah sebagai hukuman atas perbuatan kalian tidak mau mengajak orang lain kepada kebaikan dan kalian diam untuk mencegah kemungkaran. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ibadallah, banyak manusia di antara mereka atau di antara orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala lebih bangga menjadi pelaku keburukan dibandingkan menjadi pelaku kebaikan. Mereka menjadi pionir, menjadi pendahulu di dalam kemaksiatan kepada Allah dan mereka berbangga dengannya. Tapi mereka tidak pernah berpikir untuk menjadi pemula atau pionir atau pendahulu dalam masalah kebaikan. Bahkan sekarang berbondong-bondong manusia mengejar, meniru, dan kemudian mengidolakan mereka-mereka yang menyesatkan umat, dan kemudian mereka-mereka yang merusak akhlak umat Islam, mereka-mereka yang menghancurkan kemuliaan dan kehormatan kaum muslimin. Dan kemudian mereka berpikir bahwa mereka akan mendapatkan kebahagiaan di dunia. Mereka berpikir bahwa kesenangan mereka itu tidak akan pernah menjumpai akibat dan hukumannya. Jangan lelah jamaah rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala. Jangan lelah untuk tetap berada di atas jalan kebaikan yang benar, yang mengantarkan kita masuk ke dalam surga Allah. Meskipun semua manusia menyimpang dan menyesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun mereka berbondong-bondong dan bersatu padu melakukan keburukan yang sama, jangan pernah lelah. Karena hanya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan balasan, dan Allah hanya memberikan balasan kepada mereka yang tidak mau mundur dari melakukan kebaikan di jalan Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala, dan Allah hanya memberikan balasan kepada mereka-mereka yang tidak pernah diam dan tidak mau diam untuk mengingatkan kemungkaran yang dilakukan oleh sebagian hamba Allah. Dan jangan pernah lupa bahwa yang menghalangi antara diri kita dan keburukan ataupun azab Allah Subhanahu wa taala adalah perbuatan-perbuatan baik kita. Dan kemudian yang mengundang azab Allah,
yang menghancurkan umat-umat sebelumnya, dan sudah terlalu banyak umat yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah kita mengambil pelajaran bahwa Allah meluluh lantakkan kaum-kaum yang lebih hebat daripada kita, yang bisa membuat rumah di pegunungan dengan alat ala kadarnya. Manusia-manusia yang jauh lebih hebat, yang bahkan bisa memindahkan singgasana Ratu Saba ke negeri Syam tanpa bantuan jin karena keilmuan mereka. Terus kita sekarang merasa bahwa kita akan diselamatkan oleh Allah. Allah tidak mampu menghancurkan kita karena dosa-dosa kita. Fabi'sa ma tadhunnun. Maka ini adalah seburuk-buruknya dugaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Merasa aman dari azab Allah. Merasa bahwa kita, selama kita masih beribadah kepada Allah dan membiarkan orang yang bermaksiat itu, azab hanya kena mereka, kita tidak. Ini seburuk-buruknya dugaan kepada Allah. Wala ya'manu makrallahi illal qaumal khasirun, kata Allah. Tidak ada yang merasa aman dari ancaman Allah kecuali orang-orang yang merugi. Mereka akan ikut binasa dengan orang-orang yang dibinasakan karena dosa mereka. Oleh karenanya Rasulullah SAW mengingatkan kita jamaah rahmatillah Allah. Sana'iul ma'ruf taqi masari as-su', kata Rasulullah SAW. Sungguh perbuatan-perbuatan baik kalian, perbuatan yang ma'ruf, perbuatan dari ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga perbuatan ma'ruf kalian untuk mencegah dan menyelamatkan saudara-saudara kalian yang bermaksiat kepada Allah. Maka itu akan menjadi penghalang antara kalian dengan musibah-musibah berat yang menjadi ancaman dan diancamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaknya kita mengambil pelajaran dari Rasulullah dan mau mendengarkan kalimat-kalimat Rasulullah. Sudah terlalu banyak keburukan yang kita saksikan sekarang. Jangan sampai kita baru sadar dan kemudian baru meminta ampun kepada Allah ketika Allah sudah mengirimkan azabnya kepada kita. Sudah terlalu banyak kemungkaran dan keburukan yang kita saksikan jamaah rahmatillah Allah. Dan semua itu adalah pengundang azab Allah Rabbul Alamin. Dan semoga Allah menjaga kita semuanya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya sami'un qaribun mujibu da'wat ya arhamar rahimin. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhta'na. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تؤاخذنا بما يعمل السفهاء منا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Media Bekal Ilmu Islam.